wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Jumpa lagi dengan Digital Edu. Kabar terkini tentang perbedaan P1, P2, P3, dan pelamar umum sesuai Permenpan RB yang wajib diketahui oleh calon pelamar P3K di tahun 2022. Apa saja perbedaannya? Yuk kita simak hingga akhir videonya. Sebelum kita lanjut, tekan dulu like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan jangan lupa pula untuk berbagi kepada teman sejawat. Bagi Bapak Ibu, saudaraku tenaga honorer yang akan melamar untuk menjadi ASN P3K 2022, ada suatu hal yang wajib untuk diketahui oleh pelamar. Hal tersebut yakni terkait perbedaan antara P1, P2, P3, dan pelamar umum dalam seleksi P3K 2022. Untuk penyelenggaraan seleksi P3K 2022 yang nantinya akan diselenggarakan oleh pemerintah tersebut merupakan sebuah bukti keseriusan pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan tenaga honorer di Indonesia. Pada seleksi P3K 2022 yang nantinya akan diselenggarakan oleh pemerintah, maka akan lebih fokus pada rekrutmen guru honorer dan tenaga kesehatan. Dalam seleksi P3K 2022, pada jabatan fungsional guru, terdapat dua kategori pelamar yang dapat mengikuti seleksi P3K 2022, yakni pelamar prioritas dan pelamar umum. Sehingga dengan demikian, bagi Bapak Ibu yang ingin mendaftar P3K 2022, alangkah baiknya untuk mengetahui perbedaan terkait pelamar dengan kategori pelamar prioritas, yakni P1, P2, P3, dan juga pelamar umum. Menurut Permenpan RB nomor 20 tahun 2022 tentang pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K untuk jabatan fungsional guru pada instansi daerah di tahun 2022, pelamar yang dapat menjadi peserta seleksi P3K untuk jabatan fungsional guru pada instansi daerah untuk tahun 2022 yaitu terdiri dari kategori pelamar prioritas dan pelamar umum. Bapak Ibu, untuk pelamar prioritas tersebut secara rinci yakni terdiri dari tiga kategori yaitu P1, P2, dan P3. Untuk pelamar P1 yakni merupakan pelamar prioritas 1. Yang termasuk kategori guru honorer dalam pelamar P1 adalah sebagai berikut. Yang pertama, guru honorer kategori 2 atau THK 2 yang telah memenuhi nilai ambang batas pada seleksi P3K jabatan fungsional guru pada tahun 2021. Yang kedua adalah guru honorer non-ASN yang telah memenuhi nilai ambang batas pada seleksi P3K jabatan fungsional guru pada tahun 2021. Ketiga, guru honorer yang berasal dari lulusan PPG yang memenuhi nilai ambang batas pada seleksi P3K jabatan fungsional guru pada tahun 2021. Yang keempat adalah guru honorer swasta yang telah memenuhi nilai ambang batas pada seleksi P3K jabatan fungsional guru pada tahun 2021. Nah, sedangkan untuk pelamar P2 yakni merupakan pelamar prioritas 2. Sehingga dalam hal ini yang termasuk P2 yaitu guru honorer THK 2. Berikutnya untuk pelamar P3 merupakan pelamar prioritas 3, yang mana pada pelamar P3 ini yaitu kategori guru honorer non-ASN yang telah mengabdi di sekolah negeri dan telah terdaftar di Dapodik serta memiliki masa kerja paling rendah 3 tahun pada saat melakukan pendaftaran. Demikian tadi yang termasuk dalam kategori pelamar prioritas. Nah, kemudian untuk pelamar umum.
Guru yang termasuk dalam pelamar umum adalah lulusan PPG yang terdaftar pada database kelulusan PPG di Kemendikbudristek. Ini nanti yang bisa mengikuti seleksi P3K di tahun 2022. Demikian informasi tentang perbedaan P1, P2, P3, dan pelamar umum. Terima kasih Bapak Ibu sudah menonton Digital Edu. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar selalu update info-info terbaru dari Digital Edu. Semoga kita diberi kemudahan dan kelancaran dalam segala urusan, diberi kesehatan, rezeki yang berkah, dan panjang umur. Semoga pula Bapak Ibu nanti lulus dalam seleksi P3K 2022. Saya mewakili Digital Edu, mohon maaf bila ada kekurangan, dan sekaligus saya mohon undur diri. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.